Halo Sobat Integritas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Inspektorat Menyapa bersama saya Rizky Maulidah. Sobat Integritas pasti pernah ya dengar istilah korupsi. Dan pasti di benak kalian itu korupsi itu tuh sesuatu yang jahat gitu ya. Kalian terutama nih ya para generasi Z, Gen Z dan gen apa ya sekarang Gen Alpha. Itu harus paham banget ya kalau korupsi itu perbuatan yang enggak banget untuk dilakukan. So, seberapa jahat sih korupsi itu? Ya, langsung aja ya, nggak usah lama-lama lagi. Kita bahas sama-sama. Saya di sini ditemenin sama dua orang narasumber yang akan membahas seberapa jahat korupsi itu. Boleh nggak sih sebenarnya korupsi itu? Bener nggak sih korupsi itu? Oke, yang pertama saya mau menyapa Mas Isa Thorik. Siap. Selamat pagi Mas Isa. Selamat pagi Mbak Rizky. Iya. Kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Senang berjumpa lagi dengan Mbak Rizky. Selalu senang ya berjumpa saya. Iya. Kenapa Mas? Gimana? Kenapa? Senang sama saya. Senang berjumpa saya. Iya, karena auranya ini menyenangkan. Alhamdulillah, Masya Allah kalau gitu ya. Oke, kalau Mas Isa ini saya masih dari inspektorat. Masih di inspektorat ya. Oke, masih di Masih. inspektorat. Oke, yang kedua yaitu Mbak Sofiatun Fazilah. Betul? Iya, betul Iya, Mbak Sofiatun Fazilah ini panggilannya Mbak Sofi. Iya. Dari ACYC. ACYC itu apa Mbak? Boleh dijelasin? Ya, ACYC Jawa Tengah ya Mbak. Iya. Jadi kita ini berdiri di tahun 2022. Baru saja gerakan ini gerakan untuk pemuda agar kita terbebas dari korupsi dan kita mensosialisasikan bagaimana anti korupsi ini dapat diterapkan khususnya di lingkungan kita para pemuda. Oke, jadi ini khusus untuk pemuda ya yang ingin berkontribusi Pemuda dalam dan pemudi mungkin. pemuda dan Pemudi pemudi. boleh masuk nggak pemudi? Pemudi boleh masuk. Yang ingin berkontribusi dalam pencegahan korupsi ya. Iya. Oke. Kontribusi nyata terhadap negara. Gitu. Oke, sebagai Keren. bentuk nyata ya. Ini Iya. keren ini organisasinya ini. Iya, keren banget. Kira-kira saya masih boleh gabung nggak di Oh, ICYC? Boleh, Boleh nggak, kayaknya Pak? boleh. Saya juga boleh. Yang penting semangatnya muda kali Oh, ya. semangatnya muda walaupun umur sudah tidak muda. Oke, baik. Oke, langsung aja ya kita bahas-bahas tentang korupsi. Jadi kita membahasnya tentang perspektif sebagai dari sudut pandang pemuda ya. Sebagai Iya. tema kita yaitu pemuda sukses, pemuda anti korupsi. Oke, saya ke Mbak Sofi dulu ya. Kalau perspektifnya dari Mbak Sofi sendiri, korupsi itu sebenarnya apa sih? Iya, kalau dari perspektif saya ya, korupsi itu suatu perbuatan yang tidak terpuji, yang menjijikkan, bisa dibilang penyelewengan kekuasaan karena dia memanfaatkan kewenangan dan tupoksi yang dia miliki untuk melakukan tindak kecurangan, baik itu berupa uang, baik itu berupa suap, dan masih banyak lagi Mbak, seperti itu. Iya, oke. Nah, kalau dari Mas Isa gimana? Ya, Korupsi. mirip-mirip lah yang disampaikan Mbak Sofi dari ACYC ini kan luar biasa ya. Jadi korupsi ini permasalahan yang apa ya, yang laten, yang sudah lama terjadi dan dampaknya ngeri banget ini dampaknya. Termasuk anak muda loh. Iya. Dampaknya itu sebenarnya sampai anak muda juga. Iya. Jadi padahal banyak orang yang mengira korupsi itu nggak berdampak kecuali bagi orang-orang yang memang ada di lingkungan itu. Iya. Padahal sebenarnya enggak, sebenarnya semuanya bisa terdampak korupsi termasuk anak Korupsi. muda, misalnya pendidikan, misalnya uang pendidikan dikorupsi sehingga beasiswanya yang harusnya diberikan full jadi enggak full. Nah itu kan yang kena dampak juga teman-teman yang lagi mahasiswa atau yang sekolah gitu ya. Nah, oke. Mungkin itulah pentingnya ada pendidikan anti korupsi sejak dini ya. Jadi jangan sampai terlanjur mungkin sudah mahasiswa seperti itu, mungkin nanti sudah masuk di lingkungan kerja, mungkin bisa diajarkan dari sedini mungkin dari masih PAUD, dari TK gitu. Iya, iya, Ya harus- seperti itu harus kan, dimulai dari hal-hal kecil Iya, gitu iya, kan. betul. Iya, mungkin. Pendidikan korupsi pun itu dimulai dari dini, Iya, Mbak Rizky. Ya, betul, jadi mulai iya. dari anak-anak PAUD itu sudah kita ajari, kemudian TK sesuai dengan jenjang pendidikannya Iya, masing-masing. dengan contoh konkret sesuai Iya, umur mereka gitu ya. Betul. Iya. Setidaknya misalnya berkata jujur. Nah, itu anak kecil kan Iya. itu dari situ kita didik mereka, kita ajari mereka untuk
ngomong tuh sesuai apa adanya gitu. Terus kayak apa dikasih dimintain tolong ibunya beli apa, nanti kembalinya segini, ya udah dikembalikan Iya, gitu. Seperti itu mungkin ya, kembaliannya contohnya dikembalikan. kecil aja ya. Oke. Baik itu jadi apa ya? Secara pengertian korupsi secara apa ya? Secara nyatanya gitu ya. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita saksikan dulu nih sebuah video yang menjelaskan, di sini akan menggambarkan betapa negara yang sebenarnya kaya bukan tiba-tiba sih sebenarnya, ya perlahan-lahan ya menjadi miskin karena korupsi. Mari kita saksikan. Negara yang dulunya kaya ini menjadi miskin akibat korupsi. Kok bisa? Negara kaya yang menjadi miskin salah satunya adalah Zimbabwe. Dulu Zimbabwe terkenal dengan produksi tembakaunya dan upaya mendukung pertanian sepanjang tahun. Saat ini Zimbabwe menjadi negara termiskin akibat kesalahan manajemen industri dan tingkat korupsi yang tinggi. Negara ini terlilit hutang hingga mencapai 4,5 miliar dolar. Dilansir dari Remol, ID Republik Merdeka, lebih dari 60% warga Zimbabwe saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut ironi, mengingat di masa lalu Zimbabwe pernah menjadi keranjang roti di Afrika. Namun kondisi berbalik karena negara tersebut mengalami kesalahan manajemen industri, kekurangan pangan, mata uang yang ambruk, dan korupsi yang merajalela. Nah, sobat integritas gimana? Udah lihat kan Keren banget dari ya, Mbak, ya? video? Oh iya, tapi ya keren-keren ngeri sih. Keren-keren ngeri. Semoga negara kita nggak seperti itu Semoga ya. nggak. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai Naudzubillah min kita dzalik. tuh udah kaya. Iya. Kalau orang Jawa bilang gemari pah lo jinawi gitu ya. Ini Iya. tongkat Nanam. kayu jadi tanaman. Iya gitu kan? betul, kayak gitu. Maksudnya jangan sampai apa ya, hal-hal kita udah harus mensyukuri lah ya, jangan Iya. sampai kita kotori dengan korupsi. Iya. Jangan sampai negara kita jadi negara miskin gitu Betul. kan. Iya. Tetapi Mbak Rizka, dengan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini, seharusnya sumber daya masyarakatnya juga lebih ditinggikan kapasitas dan kualitasnya. Iya. Agar apa? Agar ketika dia menjabati di posisi tertinggi atau mempunyai kewenangan, dia tidak menggunakan atau menggunakan jabatannya secara salah kaprah. Biar orang-orang di bawahnya yang harusnya terkena dampak dari kebijakan pemerintah itu harusnya bisa untuk menikmati fasilitas negara secara bersama-sama harusnya. Sekarang kan kita bisa lihat kemiskinan di mana-mana, banyaknya pengangguran. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu dampak dari korupsi itu di kalangan elit pejabat seperti itu. Iya, saya sepakat sih. Jadi memang awal mula itu kan sebuah negara punya kekayaan alam ya. Iya. Nah, mestinya ini bisa didistribusikan untuk kesejahteraan warga atau masyarakat. Namun dalam prosesnya ketika terjadi korupsi di situ yang mestinya kekayaan ini didistribusikan dengan merata dan proporsional di masyarakat, ini tidak terjadi. Justru terdistribusi hanya kepada sebagian Tentu, orang iya. tertentu. Sehingga apa ya? Ini hanya dikuasai oleh sebagian orang. Maka yang diharapkan oleh Mbak Sofi tadi nggak bisa tercapai. Gimana mau meningkatkan indeks kemanusiaan, indeks pendidikannya misalnya, uangnya aja nggak sampai ke situ gitu kan. Nah, jadi ini terus kayak gitu terus. Makanya tadi yang contoh negara-negara tadi itu, mereka sebenarnya negara-negara kaya memang, Iya. sumber daya alamnya, mineralnya luar Melimpah, biasa iya. kan. Akan tapi tidak mampu mengelola, tidak mau mengolahnya. Manajemennya buruk Manajemen buruk sehingga masyarakat yang harusnya untuk mencerdaskan masyarakat jadi Iya. nggak bisa karena uangnya ya nggak tahu dikuasai kemana kan. Iya. Makanya saya punya cerita menarik juga Mbak, berkaitan dengan negara-negara itu tadi. Jadi ini kisah nyata di sebuah negara, saya nggak sebutin Iya. negaranya ya. Oke. Jadi suatu saat ada orang Indonesia pergi ke sana ke hotel gitu kan, datang gitu kan rombongan masuk ke hotel. Biasa kan bawa koper nih, bawa koper barang-barang banyak toh. Nah begitu sampai resepsionis hanya dikasih kunci, kopernya ini nggak diangkatin gitu. Kan biasanya kalau kita Iya. ke hotel gitu kan, Sekalian ya kan biasanya iya. selamat datang, Iya. kopernya dibantu Pak, gitu kan Iya. kalau di Indonesia Iya, begitu ya. betul. Iya. Nah di negara itu enggak, kopernya dibiarin aja. Terus orang Indonesia itu bingung saling lirik kan, Iya. ini kenapa nih? Kenapa? Terus, nah ada guide-nya yang di situ, ada guide-nya tahu, guide-nya Iya. tuh bilang, Pak kasih uang Pak. Oh. Nah gitu, iya, kasih iya. uang, itu pun kasih uang
dibawa kan, dibawa, sampai depan kamar, taruh di depan pintu. Nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk, sampai depan pintu beneran. Iya. Sampai depan pintu, habis itu sama gesek, Pak uang lagi Pak, Ya gitu. ampun. Kasih uangnya Iya, baru iya. sampai Iya, dalam sampai dalam, kamar. iya. Nah, ini bentuk dari perilaku masyarakat yang sudah sedemikian apa ya, mengkhawatirkan Iya, ya. saking miskinnya. Saking miskinnya dan mereka sudah terbiasa dengan pola-pola seperti itu, Iya. transaksional seperti itu, Iya. sehingga ya itulah yang terjadi. Ya, semoga Indonesia nggak sampai Iya, kayak gitu. iya, Kita masih memegang teguh prinsip-prinsip anti korupsi lah Iya. ya, nilai-nilai integritas kita masih ada ya, meskipun seperti yang disampaikan Iya. tadi, Masih ada lah ya. ya masih ada lah. Kalau Iya. indikator pemberantasan korupsi juga tidak menunjukkan angka yang memuaskan untuk saat ini Iya, gitu. betul. Oke. Wah, menarik ya. Iya. Cerita kayak gitu. Makanya ini hati-hati untuk kita semuanya. Jadi generasi muda, calon pemegang estafet bangsa, calon Iya. pemimpin, calon pejabat, calon apapun nanti yang akan memegang amanah untuk mengelola bangsa ini, mestinya mempunyai kesadaran dari awal. Dari sejak sekarang punya kesadaran, punya idealisme bahwa semangat harus anti korupsi, jangan sampai kita menyalahgunakan anggaran atau uang negara ini. Oke, gitu. iya, oke, sip. Bismillah. Iya. Semoga Hati-hati. nggak kayak gitu deh. Takut Iya, nih. ngeri. Ngeri. Oke, baik. Terus ini berarti kan secara sadar atau nggak sadar nih ya, kita pernah lihat kan, suatu tindakan, pernah dengan mata kepala sendiri aja mungkin ya, contoh kecil. Tindakan korupsi gitu di lingkungan kita sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Sofi nih, bentuknya apa aja tuh? Mungkin ada contoh konkretnya gitu yang pernah Mbak Sofi alami. Sesuai dengan ini ya. Sesuai background beliau dengan- ya. Oh iya, Pemuda, oke, sebagai ya kan? pemuda Mahasiswa, korupsi, iya. gitu. Siapa sih mahasiswa itu? Biasanya Ya nggak apa-apa ya, Mas. Biasanya di Iya, nggak kampus apa-apa, iya. mungkin ada ya, Iya. saya Iya. mungkin kalau nggak hanya di lingkungan birokrasi aja mungkin Iya. Iya, mungkin di betul. kampus Nah, gitu seperti mungkin apa itu ada. kira-kira ya? Ya, kalau saya sendiri ya Mbak, dari dunia pendidikan, dari dunia kampus itu pasti banyak sekali hal tersebut terjadi. Apalagi orang-orang yang menurut saya kurang berintegritas, kurang menerapkan jujur, disiplinnya, kerja kerasnya, dia bisa aja melakukan hal tersebut dengan mudah. Jadi korupsi itu adalah cikal dari bawah, dari paling bawah, yang paling benar-benar paling kecil, dan itu bisa tumbuh sedemikian besar, sedemikian rupanya itu dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Misalnya nih Mbak, kan di kampus sendiri itu biasanya banyak yang beasiswa, tapi tidak tepat sasaran. Nah, misalkan dia sebenarnya itu dari keluarga yang kaya raya, tetapi dia mendapatkan beasiswa hanya untuk memenuhi kebutuhan eksistensi dirinya, atau bagaimana dia di kota bisa hidup, bagaimana di kota dia bisa bergaya, misal ke mall, jalan-jalan bersama temannya. Nah, menurut saya itu adalah bentuk dari korupsi, karena orang-orang yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak di perguruan tinggi misalnya, itu adalah orang-orang yang harusnya benar untuk layak mendapatkan beasiswa tersebut, tetapi diambil kredibilitasnya oleh orang atau mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Harusnya itu contoh yang pertama. Terus yang kedua Mbak, di dunia kampus itu pasti kan ada yang namanya organisasi. Nah, di organisasi kampus sendiri itu pasti mempunyai yang namanya DPM atau dana pengembangan mahasiswa, di mana dana pengembangan mahasiswa ini diberikan di setiap linier ormawa atau organisasi mahasiswa itu sesuai dengan tupoksinya. Misalnya UKM mendapatkan seberapa, BEM eksekutif mendapatkan seberapa. Nah, itu biasanya nggak dikit uangnya. Setiap ormawa itu biasanya paling nggak dapatnya 20 juta. Bagi ya lumayan Setahun. bagi ya 1 tahun, dan itu ada kayak sponsorship juga, ada dana banggar kayak DPRD ya Mbak, kayak ada dana bagi-bagi anggaran, itu juga ada di dunia kampus. Dana aspirasi juga. Iya, dana aspirasi itu Dana juga reses ada. Reses ada. Dana reses juga ada. Ada, bener. Kayak Ada di mana reses. juga ya? Iya, Oh, di kampus itu berarti kan miniatur negara Betul. yang Negara, memang ya. itu harus diterapkan dari awal. Kalau misalkan dari dunia pemuda, masih menjadi mahasiswa kok sudah korupsi, nanti kalau dia memangku jabatan tinggi di pemerintahan akan jadi apa? Nah, itu miris sekali, yang perlu kita garis bawahi bahwa
dari kita menjadi pemuda, dari kita remaja, kalau bisa kita hilangkan percikan kecil kita pengen korupsi, pikiran kita pengen menilap uang, itu jangan sampai. Walaupun udah tergiur, walaupun ada jalan nih, ada celah, kalau bisa nggak usah gitu. Ini cerita asli pribadi ya Mbak. Saya itu pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa. Nah, sebagai ketua himpunan mahasiswa, pasti saya pernah dan mendapatkan uang dari rektorat, tetapi uang itu tidak pernah saya bawa sendiri, pasti uang itu dibawa oleh bendaharanya, gitu. Nah, jadi di akhir periode karena kami mendapatkan uang sponsorship setiap kegiatan, kami mendapatkan uang dana pengembangan mahasiswa dan uang banggar, di akhir periode itu plus Pak, plusnya itu 32 juta. Wis. Iya, ya? iya, dan BPH itu cuma 4. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau misalkan saya nakal atau jahat melakukan kepicikan itu, bisa aja uang 32 juta ini saya bagi berempat. Kan nggak ada yang tahu, anggota nggak ada yang tahu. Terus dibuat ini ya, laporan palsu Iya, ya? dibuat laporan palsu nggak masalah, karena kan kegiatannya selama 1 tahun, selama 1 periode udah selesai. Nah, itu kejadian asli yang memang benar-benar mahasiswa alami. Tapi kalau misalkan kita mempunyai pemimpin yang berintegritas, mempunyai kejujuran yang dan integritas tinggi yang dibangun, dia tidak akan melakukan itu. Karena hal tersebut di hadapannya itu merupakan sebuah ketidakbecikan untuk ke depannya. Ia sekarang mendapatkan uang, tapi ke depannya nama di organisasi, nama di kampus Dia dipertaruhkan. ya. Iya, bisa aja kepercayaan dari orang rektorat, kepercayaan dari mahasiswa lain pasti juga akan tidak percaya, akan menurun. Nah, jadi kalau kita jadi pemuda itu jangan mikir enaknya sekarang doang, tetapi mikir 2 atau 3 tahun ke depannya, atau bahkan sebulan yang akan datang, kita itu jadi apa, kita itu dapat hukuman apa, ganjaran atas perilaku kita itu apa. Belum tentu korupsi uang yang kita pakai itu kembali ke tubuh kita dalam bentuk utuh. Ada aja yang bisa diambil, entah itu kesehatan kita, entah itu kesehatan orang tua kita, kekayaan dari keluarga, itu kan bisa. Konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Jadi kan kita harus berpikir bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang benar-benar baik, menjadi contoh dari agen of change sendiri, bagaimana kita untuk berintegritas dan tidak korupsi tersebut, gitu Mbak. Tadi sebenarnya itu yang namanya bibit-bibit korupsi. Jadi dianalogikan seperti bibit yang kemudian terus disiram, terus tumbuh, kecil-kecil kemudian jadi besar. Nah, besar itu nanti kalau dia sudah jadi pejabat atau sudah memegang kekuasaannya, power. Iya, itu jadinya panen. Kadang nggak usah, ini udah jatuh sendiri. Bukan panen buah, tapi panen masalah itu. Panen masalah dan panen dosa. Panen dosa tadi. Kan dia udah pinter dari awal, udah bohong, Nah, makanya ini sungguh apa ya, sesuatu yang menurut saya menyedihkan ya. Miris ya. Kalau ini terjadi, artinya mahasiswa itu sebagai calon penerus mestinya membangun idealisme. Mahal loh. Kampus itu harusnya penuh dengan idealisme ya. Karena itu latihan lah, laboratorium untuk dia ke depan nanti. Sayang sekali kalau di situ malah justru dia melakukan pembibitan koruptor, itu kan banyak sekali. Atau dimanapun itu perlu kita edukasi, Tapi ada itu loh Pak, penelitian 85% itu bibit koruptor itu dari kampus, dari dunia mahasiswa. Makanya pelajaran anti korupsi ini perlu untuk dimasukkan di masing-masing linear, khususnya siswa dan mahasiswa. Jadi ACYC Jateng bertugas ini Pak, harusnya kita keliling untuk mensosialisasikan ya. Mari kita dukung ACYC Jateng. Nanti mungkin bersama dengan inspektorat Inspektorat itu juga ada program Inspektorat Gustu Kampus. Ya, jadi kita kemarin terakhir itu di Pekalongan Mbak Rizky. Inspektorat Gustu Kampus di Pekalongan, di sebuah universitas di sana. Itu mungkin juga bisa ya bagi pemirsa yang mungkin berminat untuk mendatangkan kami, silakan undang saja, tidak usah mikir biaya. Silakan berkirim saja, nanti kami akan datang. Iya, jadi mungkin Sobat Integritas kalau mau jadi agen
anti korupsi ya, yang mahasiswi nih yang mau jadi agen anti korupsi boleh nih, mungkin bisa ngintip dulu di Instagramnya ya. Iya. Apa itu? Apa Instagramnya Mbak? SCGC Jateng. ACC ACC Jateng. Iya. Boleh tuh di follow dulu, nanti pelajarin dulu apa sih ACC itu, gimana cara gabungnya, mungkin di situ ada semua ya kan. Iya, jangan lupa follow Instagramnya Inspektorat Oke. Jateng. Oh, iya. Inspektorat.jtg. Inspektorat.jtg. Di situ juga ada ini Mbak, platform-platform untuk edukasi juga. Siap. Jadi kita memang menyasar masyarakat umum untuk melakukan edukasi anti korupsi. Jadi kenapa edukasi? Edukasi itu tujuannya adalah supaya masyarakat tidak mau korupsi. Karena dia dari awal dikasih tahu nih korupsi itu bahaya, Iya. korupsi dampaknya seperti ini, sehingga mereka tidak mau. Nah kalau yang pengawasan, yang pekerjaan kami, yang reguler, yang pengawasan, kemudian yang lain-lain itu sifatnya memperbaiki sistem. Jadi sistemnya kita perbaiki sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa korupsi. Kalau yang pendidikan tadi supaya mereka tidak mau korupsi, kalau yang sistem ini supaya mereka tidak bisa korupsi. Oke. Tadi bicara soal apa tadi, dampak ya. Iya. Nah, dampak buruk dari kejahatan korupsi tadi selain negara jadi miskin. Selain itu apa ya? Dampak buruknya Mas Isa? Ada sebuah jurnal yang mengkaitkan antara korupsi dan indeks demokrasi, Pak. Jadi di situ ditemukan bahwa ternyata semakin tinggi tingkat korupsinya, semakin kalau dalam IPK, indeks persepsi korupsi, semakin rendah indeks persepsinya, itu indeks demokrasinya juga semakin buruk. Betul. Jadi sejalan ketika sebuah negara dengan indeks demokrasi yang buruk, di situ hampir bisa dipastikan korupsinya merajalela. Iya. Bisa dilihat. Iya, jadi Dan itu sangat berbahaya sekali ya kalau Iya. di iklim demokrasi sekarang ini. Dampak buruk. Iya. Jadi kemana-mana ya. Mana-mana itu. Demokrasinya buruk. Iya. Yang paling parah ya tadi, jadinya Dan- negaranya miskin. Iya, dan yang menjadi paling kerasa itu nanti warganya, masyarakatnya. Harganya, kesejahteraan. Yang paling pendidikannya, bawah ya. iya. Yang bawah, yang, setannya. yang atas, yang kaya semakin kaya, Iya. yang Miskin miskin semakin semakin miskin. miskin. Mungkin semakin miskin. Kayak lagunya Roma Irama ya. jadinya ya. Apa itu? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nggak pernah denger. Lagunya Roma Irama. Oke, nih kalau menurut Mbak Sofi nih, hukuman apa sih yang tepat untuk para koruptor? Para koruptor Iya. ya. Jadi kita bisa melihat dari aspek koruptornya ini dalam tahap apa dan seberapa besarnya dan seberapa ruginya untuk negara sih Mbak. Tapi saya pernah berpikir gimana kalau koruptor itu dibabat habiskan hartanya. Jadi Dimiskinkan, ya. dimiskinkan. Iya, jadi biar kapok, biar dia memang mulai dari nol. Walaupun dia punya karir yang bagus, tapi kalau dia udah punya glorifikasi namanya korupsi itu kan udah jelek. Makanya kalau kita bicara tentang korupsi, dampaknya pasti kan misal di penjara nih, dia keluar dari penjara, habis itu ya nggak apa-apa, dia Masih di penjara punya 5 tahun. Udah gitu bisa jadi pejabat lagi Iya, ya. Iya. bisa jadi pejabat lagi, hartanya Masih, masih aman, berarti kan nggak ada efek Efek jerahnya. jerah. Betul. Nah, dari sosial pun misalkan masyarakat tidak menghukum dia secara dia masih orang kaya kan nggak masalah, tapi kalau dia dipandang udah jadi orang miskin, pasti orang juga akan mikir, Iya. ngapain saya berteman Deket-deket. sama dia, deket-deket sama dia, apalagi dia korupsi, Iya. pernah korupsi seperti itu. Oke, iya, betul Jadi banget. kalau kita mengacu pada teori kebutuhan Abraham Maslow, koruptor itu kan nggak ada orang miskin, satu. Tapi orang kaya. Nah, orang kaya ini kebutuhannya bukan kebutuhan basic lagi, tapi kebutuhannya adalah kebutuhan pamor, nama Iya. besar. Nah, Iya. maksudnya tadi ketika mereka dihukum dengan cara dimiskinkan, diturunkan Derajatnya. tingkat derajatnya dari yang awalnya atas itu Iya. kebutuhannya dia pamor, diturunkan menjadi paling bawah, yang mana kebutuhan dasarnya itu yang diinginkan. Nah, itu mereka pasti akan jerah dan takut. Karena salah satu teori korupsi juga korupsi terjadi karena exposure. Iya. Karena minimnya hukuman atau pengungkapan yang Iya. dilakukan. Jadi mereka nggak khawatir tuh ketangkep korupsi 5 Iya. miliar, paling dihukum Berapa bayar tahun? 2 miliar Iya. doang. Iya. Nggak ada papanya ya. Masih punya 3 miliar. Masih Jadi kaya. Masih kaya. Jadi pemerintah juga masih terus mendorong untuk adanya penyitaan aset koruptor ini. Iya, harus dan apa ya, dukungan dari masyarakat juga sih sebenarnya ya kan. Iya. Ya, mungkin adanya apa ya, whistleblower itu juga penting sih sebenarnya Penting menurut sekali. saya ya kan. Peran serta masyarakat Peran itu serta juga masyarakat. ada
garansi dari pemerintah Mbak Rizky. Jadi ada PP berapa saya lupa, PP 5 berapa saya lupa. Intinya bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi dan nanti sampai terbukti dia akan mendapatkan hadiah dari pemerintah. Oh iya, jadi Iya. jangan takut ya, dan Jangan takut, dan identitas akan akan dilindungi. dirahasiakan. Akan dilindungi. Iya, identitas rahasia Insya ya. Allah, Iya, oke gitu ya, sobat integritas ya. Sedikit kita ngasih pemahaman aja gitu loh ya. Oke, terus gimana ya cara menanamkan nilai integritas kepada spesialnya kepada Gen Z sama Gen Alpha nih? Wah, ini spesial. Anak muda Ayo, nih. iya, Gimana monggo nih? Mbak Sofi. Cara menanamkan nilai integritas tuh gimana? Yang simpel aja lah, simpel tapi ngena gitu loh. Iya, yang simpel aja tapi ngena. Yang pertama itu jadilah diri sendiri gitu. Iya. Kedua, ketika kita bertemu sama temen yang mungkin jauh kastanya atau hartanya dibandingkan kita nggak perlu kayak gelap mata gitu. Tetap kita harus berusaha kerja keras, mandiri, dan kita harus menjadi sosok pribadi yang jujur gitu. Dari kita kecil pasti kita diajarkan bagaimana kita untuk bertoleransi dengan sesama, memiliki sifat jujur, disiplin, kerja keras, kemudian kita bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita emban. Kemudian selain itu kita harus bisa berdedikasi tinggi terhadap apa pekerjaan yang telah kita laksanakan. Misalkan kita sudah diamanahi sebagai mahasiswa atau nanti kita bekerja dan bekerja di suatu instansi yang memerlukan kepercayaan, tingkat kepercayaan kita, berarti kita harus bertanggung jawab, kita harus berdedikasi yang tinggi terhadap yang kita lakukan. Karena dari kita kecil udah diajarin nih bagaimana kita bersikap yang baik. Nah, daripada kita mengecewakan orang tua kita, lebih baik kita turunkan sedikit ego kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Yang jelas nama baik itu akan dibawa sampai kita Sampai mati. meninggal. Iya, betul. Itu kan, Peribahasanya- jangan dipertaruhkan. peribahasanya gimana, Mbak? Apa? Peribahasanya gimana? Yang mana? Gajah mati. Oh, gajah mati. Gajah mati. Meninggalkan gading. Gading-gading, ya kan? Orang meninggal, orang mati meninggalkan nama. Nama. Iya, makanya jangan sampai meninggalkan nama buruk. Nama buruk ya. Yang penting Iya. kita kalau bisa meninggalkan nama yang baik dan kita juga bisa berbuat baik kepada banyak orang. Iya, dan Iya. meninggalkan nama baik, dan itu akan sampai ke turunan Iya, gitu kan. betul. Iya kan? Iya, oke. Oke, sekarang kalau dari perspektifnya inspektorat nih, Iya. seberapa besar sih peran kaum muda, terutama Gen Z sama Gen Alpha nih ya, dalam pencegahan Iya. korupsi? Sangat besar ya. Jadi kami juga dalam melaksanakan program pencegahan selalu berkolaborasi dengan teman-teman dari generasi muda, baik itu di dunia pendidikan maupun di di desa dan sebagainya. Artinya kita pemerintah ini memandang bahwa generasi ini yang akan memegang tampuk masa depan, kepemimpinan masa depan. Mungkin mereka juga yang akan menggantikan kami yang ada di birokrasi Iya, sekarang. betul. Oleh karena itu harapan besar tentu kita taruh pada mereka ini. Nah, upayanya apa? Upayanya adalah mengajak, mensosialisasikan, mendidik tentang apa? Tentang anti korupsi dan integritas ini. Sehingga karena indeks perilaku anti korupsi, survei BPS itu mengatakan bahwa tingkat permisivitas masyarakat terhadap anti korupsi ini sangat rendah gitu loh. Jadi mereka sangat permisif, intinya begitu. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan kalau Iya. anak-anak muda aja tidak peduli dengan korupsi kan. Dia tidak peduli mah korupsi, mah enggak. Iya. Terserah, amat. bodo Langsung amat. pokoknya jalan penting aja, yang penting aku tetap ini bisa eksis gitu kan. Nah, ini kan bahaya. Iya. Gitu loh. Nah, kalau generasi kita nggak kita ajak untuk sadar, mempunyai kesadaran anti korupsi. Nah, ini masa depan bangsa juga akan Goyah. nanti Betul, bahaya dan repot iya, juga dampaknya gitu sih. panjang. Jadi kita selalu mengajak anak muda lah. Betul. Gitu. Iya, oke. Dah menarik banget ya. Iya. Tema kita kali ini tentang pemuda dan anti korupsi. Jadi ya kan? pemuda harus anti korupsi. Pemuda tuh harus Nah, anti korupsi karena ya itu pemuda adalah tonggak. Nah, iya. Tonggaknya untuk keberlangsungan negara ya kan. Iya. Oke. Jadi sobat integritas udah paham ya nih, tadi kita udah dijelaskan korupsi itu apa, seberapa jahatnya korupsi, kemudian bukan nakut-nakutin tapi emang itu adanya ya kan, sanksi-sanksinya, apalagi untuk diri pribadi dan untuk keluarga kita. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa
korupsi itu bukan rezeki. Hasil korupsi bukan Hasil rezeki. rezeki bukan korupsi, betul. Hasil korupsi bukan rezeki. Iya, hasil korupsi bukan rezeki. Iya, hasil korupsi bukan rezeki. Hasil korupsi bukan rezeki. Dah Hasil titik korupsi itu bukan pokoknya rezeki. ya Dan kan. korupsi bukan prestasi. Nah, korupsi bukan prestasi. Ya. Oke, baik. Oke, Sobat Integritas, sekian dulu podcast kita kali ini. Oh iya, sebelumnya closing statement dulu dong. Wes, Untuk closing Sobat statement. Integritas semuanya nih. Oke, untuk sobat integritas semuanya, bangun komitmen anti korupsi, perkuat integritas, dan jadilah diri kamu sendiri. Oke, Mbak Salam Sofi. sehat, salam sejahtera untuk Oke. kita semuanya. Iya. Jangan lupa follow akun ACC dan akun Inspektorat. Siap, jangan lupa. Oke, dari Mbak Sofi mungkin Oke, closing statement-nya. ya sedikit dari saya, khususnya untuk para pemuda dan remaja, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita sebagai remaja jangan sampai tergiur akan adanya hal kecil yang bisa membuai kita ke ranah korupsi. Jadilah diri sendiri, jadilah pribadi yang jujur, mandiri, disiplin, dan bekerja keras untuk kita di masa mendatang. Siap laksanakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Isa dan Mbak Sofi Sama-sama Mbak Rizky. ngobrol-ngobrolnya. Senang sekali bisa ngobrol siang hari ini ya. Iya, oke. Udah, oh masih siang ya. Saya pikir udah mau buka puasa. Oke, masih udah lemes-lemes gitu. Oke, sebelum saya tutup podcast kita kali ini seperti biasa saya mau berpantun ria. Asik. Boleh? Cakepnya boleh nggak? Cantik dong. Oh cantik. Cantik. Jalan-jalan ke Tugu Muda, jangan Cantik. lupa bawa tas. Cantik. Cantik. Kalau udah capek, duduknya di atas papan. Oke, artinya. Anak muda yang berintegritas, yakin dong sukses di masa depan. Iya. Oke, sekian. Bye Sobat Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you.